Nah, hari ini saudara, saya akan menyampaikan satu firman Tuhan, tema firman Tuhan dalam tahun percepatan ini, yaitu hidup dalam ketenangan. Ya, hidup di dalam ketenangan. Tentu yang dimaksud ketenangan, tentu ketenangan dalam Tuhan, saudara ya. Karena dunia ini tidak bisa berikan ketenangan bagi kita. Nah, inilah akhir-akhir ini inilah yang Tuhan berikan, selalu tema-tema yang Roh Kudus berikan, taruh di hati saya untuk saya sampaikan, selalu berkaitan dengan sikap hidup kita di tengah-tengah keberadaan seperti yang sedang kita alami ini. Orang takut, orang menghadapi banyaklah persoalan seakan-akan, tapi saya mau katakan hari ini apapun juga kita harus tetap hidup di dalam ketenangan dalam Tuhan. Amin. Nah, saya ajak kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-14 22 sampai 33. Saya akan bacakan firman Tuhan ini. Tema perikopnya itu Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Ayat 23, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ayat 24, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ayat 26, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, saya ulangi ya, tenanglah, aku ini, jangan takut. Nah, inilah yang menjadi ayat emas kita dalam pembahasan kita, yaitu ayat 27, tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, ya kan? Aku ini jangan takut. Ayat 28, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Angin pun redahlah. Ayat 33, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Nah saudara, hari ini kita akan berbicara dengan satu tema di tahun percepatan ini adalah hidup dalam ketenangan. Ya, ketenangan yang dimaksud di sini adalah tentu ketenangan di dalam Yesus, ya kan? Karena apa? Karena ketenangan dalam Yesus itu selalu berbicara ketenangan dari dalam yang keluar. Kalau dunia konsep ketenangan apa yang ada di luar. Dunia selalu berbicara ketenangan apa yang ada dari luar yang bisa mempengaruhi ke dalam. Tetapi di dalam Yesus ketenangan itu dari dalam yang ke luar. Nah, bayang kalau ketenangan hanya selalu dari luar, ya nggak akan tenang-tenang. Karena di luar selalu terjadi perubahan lepas perubahan, ya. Nah, itu sebabnya saudara, kita hidup di dalam ketenangan hari ini. Nah, saudara lihat, ini peristiwa ini terjadi setelah Yesus beri makan 5.000 orang. Alkitab katakan itu baru laki-laki, belum termasuk wanita dan anak-anak, ya kan? Nah, setelah Yesus beri makan 5.000 orang dalam cerita perikop ini, lalu Yesus menyuruh murid-murid mendahului dia pergi ke seberang dengan perahu. Yesus bilang, "Entar gua nyusul." Nah, gitulah kira-kira. Apa yang terjadi? Sedang mereka dalam perjalanan itu tiba-tiba datang angin sakal. Angin sakal itu menghambat perahu mereka untuk terus maju ke seberang. Karena apa? Angin sakal ini menimbulkan gelombang. Apa itu angin sakal? Angin sakal itu adalah angin yang datang dari depan. Kalau dari belakang namanya angin buritan. Nah, angin sakal itu datang dari depan mengakibatkan gelombang besar sampai akhirnya perahu mereka tuh nggak bisa maju-maju, saudara. Maju 1 meter, balik 1 meter atau 2 meter. Nah saudara, bayangkan beratnya luar biasa kehidupan daripada murid-murid yang ada di atas perahu. Kira-kira jam 3 malam, tiba-tiba Yesus menghampir mereka setelah Yesus pergi kan. Sebelumnya Yesus suruh mereka bertolak, Yesus naik ke bukit berdoa, setelah itu Yesus menyusul.
Nah, waktu mereka melihat dalam keadaan kepayahan seperti itu, mereka lihat hanya satu sosok di tengah malam yang gelap, dan mereka ambil kesimpulan hantu. Hantu. Tapi puji Tuhan, akhirnya apa kata Petrus? Kalau benar itu engkau Tuhan, suruh aku datang berjalan atas air. Yesus bilang, mari datang. Dan saat itu Petrus maksud saya bisa berjalan di atas air, menjumpai. Meskipun pada akhirnya dia karena takut dia tenggelam, tapi Tuhan tolong menyelamatkan. Dan singkat cerita dari semuanya ini, akhirnya Tuhan menyelamatkan murid-murid yang sedang terombang-ambing oleh gelombang karena angin sakal, ya kan? Nah, saudara lihat, dan luar biasa, waktu Yesus menghampiri mereka, satu kata pertama yang Yesus sampaikan, tenanglah. Nah, saya mau katakan hari ini, kita sedang ada dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Saya harus jujur, saudara, hal yang tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan, ternyata di dalam Yesus ada satu jamin. Yesus bilang, tenanglah. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini kita akan mau belajar kenapa kita harus hidup di dalam ketenangan itu. Kenapa Yesus waktu menjumpai murid-murid itu, dia tidak langsung menolong, tidak langsung melakukan. Pertama selalu dia katakan, tenanglah. Kenapa? Nah, hari ini kita akan belajar bersama-sama kenapa Yesus menyampaikan kata tenanglah. Ada apa dalam ketenangan itu? Nah, yang pertama kita akan pelajari secara cepat pagi hari ini supaya kita hidup di dalam ketenangan itu. Yang pertama, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Yang pertama, karena di dalam ketenangan itu kenapa? Karena adanya kepastian Yesus beserta murid-murid dalam saat itu, termasuk hari ini Yesus beserta kita. Jadi alasan kenapa Yesus bilang kepada murid-muridnya termasuk pada kita pada hari ini, tenanglah. Kenapa? Karena adanya kepastian Yesus beserta kita. Amin. Coba perhatikan di ayat 27. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka apa? Tenanglah. Lalu perhatikan, aku ini, jangan takut. Tenanglah, dia bilang, aku ini gua nih yang ada di hadapanmu. Nah, ini apa? Yesus memberikan satu kepastian kepada murid-murid bahwa dia selalu beserta dengan murid-muridnya. Amin. Itu alasan kenapa dia bilang tenanglah. Saudara lihat, karena apa? Yesus beserta dengan murid-muridnya. Nah, artinya apa, saudara? Artinya dalam ketenangan, di saat kita tidak panik, maka kita akan mendapat merasakan kehadiran Tuhan. Maka Yesus memulai dengan kata tenanglah, lalu dia bilang, ini aku. Kenapa? Karena dia tahu di dalam ketenangan itu baru murid-murid bisa merasakan, bisa menikmati kehadiran Tuhan Yesus bersama dengan mereka pada saat itu. Nah, hari ini saya mau katakan, saudara, kita tuh harus dalam ketenangan terus. Supaya kita bisa menikmati kehadiran Tuhan setiap saat, penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Amin. Bukankah kalau saudara baca dalam Matius 1 ayat 23, coba Baby tolong bacakan Matius 1 ayat 23. Matius 1 ayat 23, saudara lihat, sejak dia lahir pun dia sudah memberikan namanya, diberikan kepastian dia menyertai kita sejak dia lahir. Matius 1 ayat 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki. Ya. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sejak Yesus lahir aja jaminan Allah menyertai kita sudah ada, lewat namanya disebut Immanuel. Ini kan satu jaminan, saudara, bahwa dia selalu hidup menyertai kita. Makanya dengar baik, saudara, kita punya waktu teduh itu penting. Saat ketenangan pribadi itu penting supaya kita dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah badai seperti yang kita sedang hadapi saat ini. Tanpa ketenangan, saudara, yang ada hanya kepanikan, saudara tidak bisa merasakan arti Immanuel itu. Ketenangan itu membuat kita bisa merasakan kepastian Yesus beserta dengan kita. Amin. Makanya Paulus pernah bilang kepada jemaat di Roma, kan? Roma 8 ayat 31, ya, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Lihat. Artinya apa? Penyertaan Tuhan ada satu jaminan yang pasti. Yesus yang sama juga menyampaikan pesan terakhir kepada murid-muridnya untuk memberitakan Injil.
Itu yang kita kenal dengan istilah amanat agung Tuhan Yesus, Matius 28 itu. Ya kan? Dia bilang apa? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang sudah kuperintahkan kepadamu. Lalu pesan terakhir, dan ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, atau sampai pada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Saudara lihat, jaminan Tuhan, dia menyertai. Bukan 1 tahun, 2 tahun, 1 bulan, 2 bulan, sampai akhir zaman. Sampai dia datang kedua kali. Amin. Nah, inilah saudara jaminan kepastian Yesus beserta kita. Artinya apa saudara? Kita harus hidup dalam ketenangan. Apa alasannya? Yesus cukup bagi kita karena dia menyertai kita. Amin. Nah, itu sebabnya hari ini pastikan saudara harus hidup dalam ketenangan. Supaya dalam ketenangan engkau menikmati keberadaan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Orang yang panik dia tidak bisa merasakan itu. Orang yang terus dalam kebimbangan, keraguan, ketakutan tidak bisa merasakan penyertaan Tuhan itu. Dia beserta kita. Ini alasan yang pertama kenapa harus hidup dalam ketenangan. Karena adanya kepastian Yesus beserta kita. Amin. Sebagaimana dia beserta dengan murid-muridnya. Ini alasan yang pertama saudara. Yang kedua, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Yang kedua saya pelajari, karena dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Lihat, yang pertama dia beserta dengan kita. Yang kedua, dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Perhatikan ayat 27 lagi. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, maksudnya kepada murid-murid, tenanglah, aku ini. Lalu dia bilang apa? Jangan takut, tenanglah, aku ini, jangan takut. Artinya kenapa dia katakan jangan takut? Karena kenapa? Karena dia akan beri kekuatan bagi murid-murid ini, saudara. Saya mau katakan, saudara, badai itu Tuhan izinkan ya terjadi. Ya kan? Tapi dia beri kekuatan untuk menghadapi. Tuhan tidak melatih kita jadi orang yang manja, yang cengeng menghadapi tantangan, melarikan diri dari tantangan, dari masalah, dari persoalan. Tapi Tuhan izinkan kita hadapi, tapi dengan kekuatan ekstra yang dia berikan bagi kita. Amin? Kita bukan lari dari masalah, bukan lari dari tantangan, tapi kita hadapi, dan kekuatan itu datang dari Tuhan. Makanya dia katakan ayat 27, ya saya ulangi lagi, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kenapa dia berkata jangan takut? Karena dia memberikan apa? Kekuatan bagi murid-murid. Ya, jadi saudara lihat, yang kedua, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Karena dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin. Jadi saudara ingin dapat kekuatan dari Tuhan, hidup dalam ketenangan, sungguh di dalam Tuhan. Coba saudara buka lagi dalam Yesaya 30 ayat 15, Baby tolong bacakan. Sebab beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus Allah Israel. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang percaya terletak kekuatan. Lihat, Yesaya bilang dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan. Jadi waktu kita tenang itu dan percaya, itu memberikan kekuatan bagi kita, saudara. Ya, ketenangan itu penting, saudara. Ketenangan itu penting karena dalam Tuhan waktu kita tenang justru kekuatan Tuhan berikan bagi kita. Makanya Yesaya berkata dalam tinggal tenang dan percaya terletak apa? Kekuatanku, kata Yesaya. Ya kan? Makanya Paulus juga pernah berbicara kepada anak rohani yang bernama Timotius kan? Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan apa? Kekuatan, kasih, dan ketertiban. Lihat, roh yang diberikan pada kita membangkitkan kekuatan. Jadi saudara lihat, di dalam ketenangan baru kita bisa merasakan hal itu, ya kan? Bisa merasakan kekuatan Tuhan bekerja. Saya teringat satu cerita di dalam 2 Raja-Raja pasal 6, kalau saudara baca nanti aja di rumah, saudara boleh baca, itu menceritakan bagaimana waktu bangsa Israel harus berhadapan dengan tentara Aram, saudara. Nah, waktu itu ada seorang nabi Israel yang bernama Elisa.
Dia disertai dengan bujangnya, katakanlah kayak ajudannya gitu. Waktu mereka harus berhadapan dengan tentara Aram, ketakutanlah khususnya bujangnya. Kenapa? Dia melihat bagaimana secara mata jasmani, melihat bagaimana tentara musuh begitu banyak. Dia dalam ketakutan, tapi Elisa tetap tenang. Lalu Elisa akhirnya berdoa untuk bujangnya, Tuhan celikan mata bujangnya itu supaya dapat melihat kekuatan dari Tuhan, dari Allah saat itu. Begitu dia selesai berdoa, ternyata mata rohani daripada bujangnya dibukakan oleh Allah. Apa yang dia melihat? Dia lihat pasukan berkuda dan kereta berapi mengelilingi Elisa. Di situ baru dilihat. Makanya kenapa Elisa tenang meskipun menghadapi tentara Aram. Kenapa? Karena apa? Dia tahu di dalam ketenangan itu ada kekuatan Tuhan yang diberikan olehnya. Amin. Makanya saat itu Elisa hidup di dalam ketenangan meskipun tentara musuh, pasukan Aram begitu menghadapi dia, menghadang kehidupan orang Israel dalam konteks saat itu. Nah, hari ini saya mau katakan, apa yang harus kita kerjakan? Kenapa kita harus hidup dalam ketenangan? Karena kedua, dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Jadi jangan cari kekuatan sendiri. Biar Tuhan yang berikan kekuatan untuk kita menghadapi hidup ini. Amin. Jangan, apalagi ini, paranoid, ya kan? Sampai dengan tenang aja, saudara. Yang penting kita lakukan bagian kita, Tuhan, biar Tuhan melakukan bagian Tuhan. Amin. Salah satu bagian kita apa? Ikutin aja, taati peraturan yang anjurkan apa? Prokes. Ya kan? Lakukan bagian itu, tapi kita jangan larut dalam ketakutan. Tuhan akan melindungi kita. Amin. Dia akan berikan kekuatan bagi kita. Jadi yang kedua, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Karena dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah kekuatanku. Amin. Jadi mulai hari ini hidup dalam ketenangan. Supaya apa? Kenapa? Karena adanya kepastian Yesus beserta kita, itu alasan kita tenang. Alasan yang kedua karena kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan waktu kita dalam tenang. Orang yang panik itu ngawur semua. Amin. Yang ketiga, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Yang ketiga, karena dalam ketenangan kita dapat mengambil keputusan atau ketindakan yang tepat dan benar. Saya ulangi. Kenapa harus dalam ketenangan? Karena dalam ketenanganlah kita dapat mengambil keputusan atau tindakan yang tepat dan benar. Orang yang hidupnya tenang di dalam Tuhan, waktu dia mengambil keputusan itu cenderung tepat dan benar. Tapi orang yang panik, orang yang bingung, orang yang kelam kabut, saudara, itu biasa tindakannya ngawur. Tapi waktu kita tenang dalam Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat, sehingga waktu kita melangkah mengambil keputusan itu, keputusan yang kita ambil itu biasanya tepat dan benar. Coba saudara lihat, kapan Petrus dapat berseru dan menjawab kepada Yesus? Sampai dia bilang, kalau engkau itu suruh aku berjalan di atas air. Kapan? Perhatikan dari ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, kepada murid-murid, termasuk Petrus, tenanglah, aku ini jangan takut. Nah, setelah Yesus bilang tenanglah, aku ingin jangan takut, lalu Petrus mulai tenang, murid-murid mulai tenang. Lalu akhirnya Petrus mengambil satu keputusan, dimulai dengan pertanyaan, penegasan, dia minta peneguhan dari Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab, dia lihat. Setelah dia tenang dulu kan, setelah Tuhan bilang tenanglah, dia tenang, baru ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Lihat, kapan Petrus berani mengambil tindakan itu? Setelah dia tenang. Lalu dia mulai berkata, kalau benar itu engkau, Tuhan, suruh aku berjalan dong atas air. Yesus bilang, mari datang. Dan saat itu dia bisa berjalan ke atas, di atas air menjumpai Yesus. Lihat, saudara, lihat. Jadi dalam ketenangan itu, seseorang dapat mengambil keputusan atau tindakan yang tepat dan benar. Lanjutkan ke ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, lihat, ya kan?
tadi sudah dia bisa berjalan di atas air, ya kan? Karena dia tenang, tapi begitu lihat ayat 30, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Lihat. Sebaliknya ya kan, waktu dia mulai panik, mulai bingung, mulai takut, kenapa? Waktu dia sudah berjalan, dia sudah bisa berjalan. Begitu dia menoleh kiri kanan, dia lihat hanya kegelapan yang ada dan angin sakal sedang bertiup. Lihat, dia mulai terpengaruh dengan situasi kondisi yang ada. Dia tenggelam. Lihat. Sebaliknya, tadi waktu dia hanya pandang Yesus, Yesus bilang tenang, dia hanya pandang Yesus, lalu Yesus bilang masih, mari berjalan. Dia bisa berjalan. Tapi begitu situasi ya sudah keliling yang dia mulai mempengaruhi hidupnya, di situ dia tenggelam. Ya, jadi saudara lihat yang kedua, kita harus hidup dalam ketenangan. Supaya apa? Dalam ketenangan dalam Tuhan. Tuhan seringkali beri hikmat untuk tindakan-tindakan apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang aku harus lakukan, dan itu cenderung keputusan-keputusan yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Ini yang saya beri nama tindakan yang tepat dan benar. Amin. Nah, mulai hari ini saudara, belajar kita harus hidup di dalam ketenangan. Amin. Kenapa? Karena yang pertama, karena adanya kepastian Yesus beserta kita. Waktu aku tenang, aku menikmati penyertaan Tuhan dalam hidupku. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Karena dalam ketenangan kita akan mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Tuhan tidak bisa berikan kekuatan kalau kita dalam kepanikan, kebingungan. Justru waktu kita tenang, kekuatan Tuhan itu akan kita rasakan dan kita akan nikmati. Makanya Yesaya berkata, ya kan, dengan tinggal tenang dan percaya, disitulah terletak kekuatanku, bukan kepanikan. Yang ketiga, kenapa harus hidup dalam ketenangan? Karena dalam ketenangan kita dapat mengambilkan keputusan atau tindakan yang tepat dan benar. Orang yang panik tuh ngawur, saudara. Orang yang panik tuh ngawur. Saya teringat, dulu ada satu kebakaran, saudara. Saya masih di daerah waktu itu. Udah lama banget. Ya kan, karena kebakaran besar satu daerah pasar, tuh kompleks pasar. Saya masih di Balikpapan waktu itu. Apa yang terjadi? Seorang ibu masih punya anak kecil, saking paniknya, dia angkat bantal guling, dia pikir anaknya. Sampai di luar, ya, dia lihat anaknya, akhirnya apa? Dia angkat bantal guling, anaknya mati, hangus, terbakar. Kenapa? Panik. Nah, bayangkan orang kalau sudah dalam kepanikan, tidak tenang, cenderung ngambil keputusan yang salah. Percaya saya, tindakan-tindakan kita kadang-kadang tidak sesuai apa yang Tuhan mau. Padahal kadang-kadang Tuhan izinkan karena Tuhan ingin menolong kita gitu loh. Ingin menunjukkan, demonstrasikan kuasanya bagi kita. Tapi karena kita sudah mendahului kepanikan, mendahului, akhirnya tindakan apa yang kita kerjakan itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, jadi pastikan kita dalam ketenangan, karena dalam ketenangan kita akan dapat mengambil keputusan yang tepat dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, itu yang. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya tentu, bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan? Ya kan? Kalau tadi kan kenapa harus hidup dalam ketenangan? Sekarang bagaimana untuk hidup dalam ketenangan? Nah, saya akan bagikan dua hal, saudara. Yang pertama, bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan? Yang pertama, jangan mau terpengaruh oleh situasi yang ada. Ya, coba saudara perhatikan di dalam ayat 29 sampai ayat 30. Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Ya kan? Artinya dia bisa berjalan di atas air menjumpai Yesus. Nah, tapi perhatikan ayat 30. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, lihat kan? Takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak. Kapan dia mulai takut lalu tenggelam dan berteriak? Waktu apa? Dia mulai dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada di sekitar dia. Dia hanya melihat kegelapan, dia hanya merasakan tiupan angin yang kuat itu, dan di saat itu akhirnya apa? Dia mulai panik dan akhirnya tenggelam.
Jadi saudara, yang pertama bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan, jangan mau dipengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Kan firman Tuhan berkata langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Ku tinggal kekal selama-lamanya. Firman Allah itu menjadi kepedoman, kekuatan dalam kehidupan kita. Makanya pemazmur bilang, firman Tuhan itulah pelita bagi kakiku, terang dalam setiap langkahku. Amin. Jadi yang pertama, jangan mau terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang sedang ada, saudara. Sekarang kita sedang ada dalam satu kondisi yang tidak menyenangkan kok. Kalau saudara tanya, saya takut, ada takutnya. Tapi saya tetap dengan iman dan percaya yang yakin, yang sungguh-sungguh. Toh hidup kita bukan karena keadaan, hidup kita tergantung daripada Tuhan. Amin. Makanya jangan terpengaruh oleh situasi yang ada. Saya mengerti, ini semua dalam rencana Tuhan. Saya ulang-ulangi terus. Tidak ada yang terjadi tanpa sepengetahuan Tuhan. Yang kedua, seizin Tuhan dan ada rencana di balik itu. Saya tetap percaya firman Tuhan. Karena akhir zaman itu didahului dengan segala hal yang tidak menyenangkan. Manusia mencintai diri sendiri, kasih menjadi tawar. Kita akan lihat gejolak-gejolak di bawah langit ini, di bawah kolong langit ini terjadi. Makanya dalam Ibrani, penulis Ibrani berkata ya, dalam surat Ibrani 12 ayat 26 sampai 27, Tuhan akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga supaya yang tidak tergoncang tinggal kekal. Kita bisa tahu yang tidak tergoncang tinggal kekal waktu ada goncangan. Anak Tuhan akan teruji kualitas hidupnya, imannya, rohaninya dalam goncangan. Makanya Ibrani 12 itu berkata, Tuhan menggoncangkan bukan hanya bumi, tapi langit juga supaya yang tidak tergoncang akan nampak, akan kelihatan. Apa yang tidak tergoncang? Kerajaan Allah yang kekal. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan menjadi anggota kerajaan Allah itu tidak akan turut tergoncang. Amin. Artinya situasinya bisa menakutkan, situasi bisa bergejolak, tapi kita tidak terpengaruh karena kita kerajaan, anggota kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Selama ini orang nggak tahu yang rohani mana, yang rohana mana, ya kan? Yang beriman sungguh-sungguh mana, yang hanya sekedar aja mana, ada yang tahu. Kita datang ke gereja, kita lihat semua sama. Tapi tunggu waktu goncangan terjadi baru kelihatan. Nah, hari ini tunjukkanlah kita bahwa kita adalah apa? Orang-orang yang tidak tergoncangkan itu, ya kan? Jadi tidak mau terpengaruh oleh situasi dan kondisi yang ada, ya kan? Makanya Yesus berkata kepada Thomas, kamu melihat aku maka kamu percaya, tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Nah, sekarang kita dituntut iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan itu, membuktikan kita tidak tergoncang oleh situasi apapun, tidak mau terpengaruh oleh situasi apapun. Maka saya tidak percaya dunia ini akan lebih baik. Kita berdoa ya bagi bangsa ini supaya damai sejahtera Tuhan, tapi saya tidak percaya dunia akan lebih baik. Itu penggenapan harus terjadi. Dan tapi hidup kita tidak terpengaruh oleh dunia. Hidup kita hanya terpengaruh oleh kerajaan Allah yang kekal. Amin. Kan kita bilang, kita kan anggota kerajaan Allah. Kita ini hanya duta-duta Kristus saja yang ditempatkan di dunia untuk menjadi berkat. Amin. Jadi yang pertama, bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan, jangan mau terpengaruh oleh situasi yang ada. Amin, siap? Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan. Yang kedua, tetap hidup dan berjalan dengan iman. Ya. Oh, berarti tidak dengan kaki dong. Ya pastilah, ini kan prinsip rohaninya, ya kan? Perhatikan ayat 31 dari Matius 14 tadi. Segera Yesus mengulurkan tangannya. Kepada siapa nih? Petrus yang tadi panik tenggelam akhirnya. Awalnya bisa berjalan di atas air, karena panik tenggelam. Nah, lalu segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lihat, ya kan? Lihat. Petrus akhirnya Yesus bilang, engkau kenapa sih nggak percaya, engkau bimbang, makanya engkau tenggelam, gitulah kira-kira, ya kan? Nah, artinya apa saudara di sini? Bagaimana agar hidup dalam ketenangan, tetap hidup dan berjalan dengan iman, percaya. Saya percaya saudara, ini tantangan iman. Kita hidup di akhir zaman, saya mau katakan, kita sudah hidup di akhir zaman ini, bahkan di akhir dari akhir zaman. Akhir zaman itu dimulai waktu Yesus datang pertama kali sampai dia datang kedua kali.
Itu konsep kehidupan akhir zaman. Nah, kita sekarang sudah di penghujung akhir zaman. Makanya semakin terjadi gejolak-gejolak segala macam yang sedang terjadi di dunia. Tapi yang diminta oleh Tuhan, kita harus hidup dan berjalan dalam iman. Yesus berkata, kalau aku datang, masihkah aku jumpai iman di bumi ini? Artinya masih adakah aku jumpai orang-orang yang hidup beriman kepada Dia? Itu Yesus bilang kalau Dia datang kedua kali. Itu sebabnya pastikan hari ini kita tetap hidup dan berjalan dalam iman kita. Percaya dengan iman kita sungguh-sungguh kepada Yesus. Makanya kita harus kuatkan iman kita. Saya teringat waktu peristiwa dalam bagaimana waktu Daud dengan pasukannya, mereka setelah pergi meninggalkan dari Filistin, lalu mereka kembali ke satu kota yang namanya kota Siklak. Ya kan? 1 Samuel 30 saudara boleh baca tuh di rumah. Ya kan? Begitu mereka pulang, ternyata mereka melihat kota Siklak itu sudah sepi, sudah kosong, sudah dihabisi. Dihancurkan oleh orang-orang Amalek. Termasuk keluarga-keluarga daripada Daud, istri, anaknya, ya kan, termasuk orang-orang bersama dengan Daud, semua keluarganya ditawan habis, hartanya dibawa pergi oleh pasukan orang-orang Amalek. Nah, di situ dia sangat terjepit. Apa yang Pak Petrus katakan? Apa yang Daud lakukan pada saat itu? Di dalam keadaan seperti itu, di ayat 6 berkata, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Situasi seperti itu dia bukan langsung panik, lari, tapi di situ waktu dia lihat kota itu sudah sepi, barang-barang habis dijarah oleh orang-orang Amalek, keluarga-keluarga mereka ditawan, dipergi, ya kan, anak, istri semua, mertua, ada yang bilang kalau mertua ya nggak apa-apa lah, dibawa pergi, ya kan? Akhirnya apa? Semua terjepit, termasuk Daud sebagai pemimpin kan bertanggung jawab. Dia ditekan juga sama anak buahnya. Tapi dalam situasi seperti itulah, dalam 1 Samuel 30 ayat 6 itu, Daud dia bilang dia menguatkan kepercayaannya kepada Allah. Dia membangkitkan imannya kepada Allah. Amin. Sehingga akhirnya Tuhan perintahkan apa yang dia harus kerjakan, dia kerjakan. Akhirnya mereka kejar orang Amalek, mereka habisi orang Amalek, lalu barang-barang yang sudah dijarah dibawa kembali, seluruh keluarganya diselamatkan kembali, dibawa kembali ke kota Siklak gitu. Kenapa? Ada seorang yang bernama Daud. Dia hidup dengan iman percayanya sungguh kepada Tuhan. Amin. Maka dia bangkitkan iman percayanya kepada Tuhan. Jadi yang kedua, yang terakhir, bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan? Tetap hidup dan berjalan dalam iman. Gak ada cara lain lagi. Amin. Itu sebabnya hari ini kita harus tetap hidup berjalan dalam iman. Amin. Gak ada yang bisa tolong kita, satu-satunya cuma Tuhan. Caranya ya terserah Dia. Jadi bagaimana agar dapat hidup dalam ketenangan? Yang pertama, jangan mau terpengaruhi oleh situasi dan kondisi yang ada. Betul kita melihat, tapi hidup kita bukan karena melihat, karena percaya Tuhan. Apa yang aku lihat itu lebih tidak ada apa-apa dibanding dengan percaya aku apa yang Tuhan akan lakukan. Amin. Yang kedua, tetap hidup dalam dan berjalan dalam iman kita yang sungguh kepada Tuhan. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka hati kita hidup dalam ketenangan. Dalam ketenangan kita akan merasakan kehadiran Tuhan, dan kalau Tuhan hadir, Dia akan lakukan segala perkara yang tidak bisa kita mengerti pun dengan otak kita. Apa yang tidak kita lihat dengan mata, tidak dengar dengan telinga, tidak timbul dalam hati, itu Yesus Tuhan sanggup lakukan bagi kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.